kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Syadziliyah. Ya cerminannya kitab Hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat. Karena Hikam adalah murid Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah murid Abdul Hasan Asyadzili. Jadi gampangannya kalau sampai ingin tahu cara berpikir Abdul Hasan Asyadzili itu ngaji Hikam. Karena Hikam itu cucu muridnya Abdul Hasan Asyadzili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya, sampai saya ini merasa tidak pantas minta, tidak pantas memohon sama engkau karena dosa saya banyak. Tapi kata beliau, antokoni karomuka. Tapi saya berani melafadzkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbatas. Dan itu indah sekali kata-katanya. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Jadi kullama akhrosa sekirane bungkam disotoni iso apa lumi sifat elek iso antoko mongko dadi iso bungkam niki iso apa sifat lomane dunia. Dan itu dipraktekkan semua ulama. Ya nafsula taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi Gus Ubaidillah tadi, ya sudah, kadang ada baron saya, ada busiri, saya tidak tahu karena bacanya innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan datang ke Abdul Hasan Asyadzili gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abdul Hasan Asyadzili? Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu. Jadi malah dibalik. Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh. Jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan hadzun nafsi, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik. Karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini mumpung ini di depan Gus Zofur juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak. Ini nanti saya hadiahkan ke PWNU Jawa Tengah. Saya nulis kitab ini sebagai bentuk saya bahwa apa yang dilakukan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Kutubil Mu'tamadah. Di antaranya ini kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampai kalau baca Ihya Juz 4 itu beliau memberi saran ke kita wa alaika bimudawamati mutolaati kitabi Khilyatil Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Karena Imam Ghazali fi manaqibil akhyar itu nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kalau di tasawuf beliau nginduk kitab namanya Qutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau di fikih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul Haramain yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Kiai Ubaidillah, semua tokoh-tokoh NU cara perilaku itu santai, rileks tapi terarah. Ini saya beri contoh, ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman yang pengurusan halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan An Sufyan bin Uyainah kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryata fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas
Qala innama ana tabibun udawil mardo. Ini di juz 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh, tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya, di sini yang orang nakal-nakal di mana? Oh di situ. Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi Yahya, kenapa ke situ? Saya ini nabi. Nabi itu biman zilatit tabib. Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga kiai-kiai kita tuh ya kancanan orang soleh ya mau, bina orang fasik ya mau. Lah yang nggak boleh itu yang potensi katut fasik, itu nggak boleh. Jadi apa ya, supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak seudon kiai kok berteman orang fasik. Saya berkali-kali bilang berteman orang fasik itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau berteman, ya sudah dibolak-balik gitu. Tapi kalau dibalik berteman orang fasik menjadi fasik, ya jangan berteman kalau buatnya masih seperti itu. Ya terus saya teruskan ya. Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layyinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin itu Umar. Padahal orangnya sangat keras. Tapi yang jarang diketahui publik adalah ngiranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Fa ainal makhraj. Terus di sini saya terjemah, saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak putri atau punya ponakan pacaran, datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa, padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat. Ya. Tapi kalau kamu keras, wah nak nenggonku tak wantemi watu, kan nggak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja nggak berani. Artinya efeknya sama, terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, fawallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Ketika keras saya juga takut, karena kalau terlalu keras bisa tanfir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus, lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Gitu. Itu meskipun guyonan, tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi linta lahum, terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa, pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fis siddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'iqal lisyaribin, atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.